SKK Migas Sumbaksel yang dapat hadir pada malam ini, juga pimpinan K3S Sumatera bagian selatan atau yang mewakili, dan yang kami banggakan, rekan-rekan media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Migas Sumatera Selatan dan Jambi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا ربنا يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا الله يا رب. Maha suci Engkau yang telah mengamparkan permukaan bumi beserta isi, beserta apa yang ada dalam diri kami, berupa penglihatan, pendengaran, langkah, kaki, berpikiran, sesekali bukan untuk memaksiat kepada Ya Allah dan Rabbana. Hari ini kami izinkan kami semua hadir dalam kegiatan yang ini. Ya Allah ya Rabbana, langkah ini adalah nikmat-Mu, nafas ini adalah milik-Mu. Jadikanlah dia bernilai ibadah di sisi-Mu dan manfaat bagi makhluk-Mu. Ya Rabbana, Ya Ghafurur Rahim, ampuni kami, ampuni dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, pemimpin kami dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan dan manajemen K3S Sumbaksel, saya lihat ada Bu Marika. Selamat malam Ibu. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan wartawan Sumbaksel, Sumsel dan Jambi yang tergabung dalam Forum Jurnalis Migas Sumsel dan Jambi, dan juga rekan-rekan dari SKK Migas Sumbaksel dan seluruh K3S Sumbaksel yang hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan baik dari media maupun K3S yang berkesempatan hadir di malam ini dalam kegiatan kita Media Gathering. Kemudian saya juga minta maaf karena seharusnya kepala perwakilan kita, kepala perwakilan SKK Migas Sumbaksel yang sedianya hadir malam ini, Pak Adianto Agus Sandoyo, beliau berhalangan karena ada tugas mendadak besok pagi. Salam hangat dari beliau kepada teman-teman semua, rekan-rekan dari media dan K3S. Alhamdulillah kegiatan Media Gathering tahun ini bisa kita selenggarakan di sini, dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mewujudkan dari K3S Sumbaksel dan juga rekan-rekan dari SKK Migas Sumbaksel. Setiap tahun kita selalu melaksanakan kegiatan Media Gathering yang tujuannya adalah untuk mempererat, menguatkan silaturahmi antara SKK Migas K3S dengan awak media, para jurnalis. Itu sudah terbangun lama, sudah terjalin kuat. Namun setiap tahun harus dikuatkan lagi. Ya caranya dengan salah satunya melaksanakan kegiatan Media Gathering ini. Bersama-sama kita berkumpul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada refreshingnya, ada edukasinya, dan ada sharing sessionnya. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kita sama-sama. Dan pada kesempatan malam ini dan di tahun ini untuk kegiatan Media Gathering 2018 itu ada sesuatu yang baru. Kita gabungkan antara Jambi dan Sumsel. Nah, jadi di sini semuanya hadir Pak, dari Sumsel maupun Jambi. Dan supaya lebih meriah, jadi pesertanya akan lebih banyak. Sehingga teman-teman dari Sumsel, media dari Jambi dan Sumsel bisa saling berkenalan, berinteraksi. Dan kita jamin besok acaranya akan banyak ya. Malam ini ada sharing session dari narasumber kita, Pak Wahyu Muryadi. Besok juga ada sesi edukasi. Kemudian ada games-games yang teman-teman akan ikuti. Kita nikmati saja, mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik buat kita semua.
baik buat rekan-rekan dari media maupun dari teman-teman K3S dan SKK Migas Sumbaksel. Kalau tahu nomor Komerike, ini nomor Komerike. Kalau tahu nomor Pak Agus, ini nomor Pak Agus. Yang syarat beritanya konfirmasi. Beritakanlah. Itu wartawan I juga tapi nasi. Jadi Pak Ostap itu penyakit wartawan itu sakit mah. Nah, jadi kalau meliput pagi itu makan nasi dari dulu. Gitu. Supaya sehat walafiat. Untuk menyampaikan informasi. Betul. Setuju wartawan? Saya dulu rencana nambah gitu kan. Tapi ilmu saya itu belum dapat gitu kan. 3 bentuk seiring. Ini senior kita nih, ilmu dari Pak Wahyu Muryadi ini jangan disia-siakan. Sulit dengan beliau. Dulu beliau pernah juru bicara Gus Dur, ya. Nah, Mas. Juga kalau di Tempo beliau lah malang melintang. Gitu. Nah, jadi ini pantun saya terakhir, Pak Wahyu Muryadi pakai kopiah, dipakai hingga lusuh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya teman-teman media bisa update dengan cakupan yang diawasi oleh SKK Migas. Jadi kalau kita bicara industri hulu migas saat ini ada 225 wilayah kerja. Memang kalau kita lihat secara total dari saya katakan 4 tahun yang lalu itu masih 300-an WK, sekarang sudah turun sampai 225 wilayah kerja. Kalau kita lihat yang hijau itu nggak ada pointer saya. Oke, kalau kita lihat yang hijau itu nggak usah khawatir, nanti bisa dibagi. Jadi yang hijau itu adalah wilayah kerja eksploitasi yang sudah berproduksi maupun yang sedang pengembangan, itu ada 92. Kemudian yang merah itu wilayah kerja eksplorasi, ada 96. Dan yang terakhir ada wilayah kerja non konvensional, itu ada 37. Secara total memang turun, namun kalau kita lihat wilayah kerja eksploitasi yang sudah produksi maupun yang sedang pengembangan itu trennya malah naik. Nah, di sini membuktikan bahwa di sini terjadi seleksi untuk pengelola wilayah kerja yang memang komit melakukan kegiatannya. Mereka nanti akan berubah. Terima kasih, Mas. Mereka nanti akan berubah dari ini menjadi gimana? Oh, ini akan berubah dari yang semula eksplorasi kemudian akan menjadi eksploitasi. Dia akan dimonetisasi, dia akan dikembangkan, kemudian akan diproduksikan dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan buat pemerintah. Sebelum masuk ke topik materi, izinkan saya perkenalkan. Tapi sebelum itu saya juga mau berterima kasih kepada semua tinggi dari SKK Migas, Pak Wisnu, Pak Agus, dan juga teman-teman dari forum jurnalis Migas, Mas Oktaf, Bang Oktaf mana Oktaf? Ya, Bang Oktaf, saya seandainya saya tahu Anda dalam keadaan seperti itu di Jakarta atau di Bekasi waktu itu, saya samperin Anda, urusannya cuma 5 menit itu. Itu berita besar, ada wartawan keleleran, toko wartawan. Hanya karena nggak punya BPJS, BPJS cuma 300 juta, nggak diurus dengan benar oleh rumah sakit, itu nggak benar. Harusnya jadi berita. PWI tidak cuma membantu tapi memberitakan, gitu ya kan. Tapi alhamdulillah sehat ya. Kemudian Mas Mursyid juga dan juga semua para teman-teman dari SKK Migas, K3S dan para wartawan sekalian. Menarik, saya senang dengan jurnalis Migas. Saya dengan teman-teman Jakarta, saya menggagas forum pemredaksi atau forum pemred. Ya, itu didirikan oleh 55 pemredaksi seluruh Indonesia, memang khususnya kepada Jakarta. Nah, saya memang di sini ini kayaknya diundang oleh SKK Migas dan teman-teman, mungkin karena 3 alasan. Jadi saya duga-duga ya. Yang pertama, yang disebut sebagai wartawan senior. Ya mungkin karena saya lahir lebih awal aja dari kecuali Mas Oktaf dan Mas Mursyid ya. Jadi saya menjadi wartawan sejak 15 Agustus 1987. Jadi ini kira-kira 2 hari lagi, ini 31 tahun saya menjadi wartawan.
Kemudian peraturan Tempo yang liputan ke liputan daerah konflik dan juga di daerah perang, dari peristiwa Mina, Muaisin sampai perang Teluk dan macam-macam di Timur Tengah khususnya. Nah, kemudian yang kedua, ini jadi alasan kedua, barangkali karena saya diantaranya pernah menjadi kepala protokol istana dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sekaligus sekali-sekali menjadi juru bicara juga. Nah, di situ saya menjadi saksi sejarah bagaimana kekuasaan itu dirongrong oleh orang-orang yang juga ingin berkuasa sampai Gus Dur dijatuhkan, ya kan? Dan kemudian banyak cerita yang barangkali bisa menjadi bestseller nanti. Termasuk kenapa Gus Dur kok ke istana melambai pakai celana pendek ya? Ya banyak yang tahu kan. Nah, nanti itu buku saya mungkin 10 tahun lagi saya terbitkan. Nah, yang ketiga, barangkali ada alasannya Mas Wisnu dan kawan-kawan, Agus, mungkin karena mau menghibur saya. Jadi di Tempo sebentar lagi nanti Desember itu saya pensiun. Dalam status sebagai karyawan itu saya akan pensiun. Walaupun mungkin akan diperpanjang dengan status kontrak, tapi status kekaryawanan pensiun. Walaupun sebagai wartawan kita tidak boleh pensiun, karena kita bisa bekerja di mana saja tanpa ada mengikut sertakan diri sebagai karyawan dari korporasi tertentu. Nah, untuk itu rasa-rasanya setelah silaturahmi ini, walaupun nanti akan pensiun jadi wartawan, saya akan sibuk. Kalau memang diminta untuk bicara di Sumsel, ya di Jambi, di mana saya siap ya. Tapi untuk sharing. Saya mengesankan, jadi kita media mainstream ini tugasnya sepanjang waktu untuk mengcounter hoax ya. Jadi memverifikasi data-data yang masuk dari media sosial maupun media-media yang begitu deras ya, masuk di berbagai kanal informasi. Tugas kita jadi untuk memverifikasi apakah data itu benar atau tidak. Dalam pemikiran saya begini Pak ya, di samping tugas itu memang media sosial sekarang sudah menguasai. Jadi kita yang di media mainstream ini kadang-kadang ketinggalan terkait dengan isu ya, termasuk berita-berita yang menjadi viral seperti itu, sehingga sekarang media-media mainstream juga seperti TV apapun sudah mengacu ke media sosial. Ada namanya rubrik viral, ada rubrik macam-macam yang berasal dari media-media sosial. Apakah pergeseran ini juga sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sekarang sudah di ruang di media sosial penuh ya, sehingga media mainstream ini cuma untuk mengkantar atau menghack apa yang tidak benar terhadap di media sosial. Menarik apa yang disampaikan tadi, yang tentunya keberadaan sekarang perkembangan jurnalisme yang sudah berkembang besar. Saya ingin menanyakan sedikit tentang keberadaan media-media online dan medsos ini. Menurut saya konsep media ini sudah tidak lagi mengacu pada sistem jurnalisme apapun, gitu kan. Kita susah menentukan apakah ini new journalism apa tidak tahu. Kenapa? Karena fakta-fakta ataupun apapun data yang disajikan media ini benar tadi sangat berbeda dengan media-media mainstream, gitu. Kita menjaga, Bapak-bapak tetap menjaga independensi beritanya. Tidak ada niatan bagi kami untuk mengendalikan atau mempengaruhi, mengarahkan dari suatu berita. Apapun yang terjadi di lapangan, kalau itu memang buruk atau bad news, silakan diberitakan. Tapi tentunya kalau misalnya ada klarifikasi atau konfirmasi data suatu pemberitaan bisa langsung ke kami. Ya, justru dengan forum-forum seperti ini, bahwa bisa kenal saya, bisa kenal teman-teman yang lain dari K3S. Kalau perlu konfirmasi bisa langsung. Ya. Kalau kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ini, apakah ada pengaruhnya terhadap pendekatan produksi? Mungkin secara tidak langsung maupun secara langsung tidak ada yang berkaitan. Pada prinsipnya seluruh
lapangan-lapangan yang ada khususnya di Sumbaksel itu sudah lapangan-lapangan sudah tua, yang semakin lama produksinya sudah pasti secara kodrat akan menurun. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu bahwa untuk bisa meningkatkan produksi harus dicari penemuan cadangan baru yang sifatnya raksasa, dan komitmen kerja pasti dari K3S itu yang kita harapkan supaya kedepannya bisa melakukan eksplorasi dan bisa menemukan cadangan-cadangan baru. Bapak Octaviadi, Ketua FJM Jambi Bapak Mursid Somsang, selanjutnya Ibu Marike mewakili K3S Jambi, dan Bapak Eka Prihartono untuk mewakili K3S Sumatera Selatan untuk menemani ke atas panggung penyerahan memento kepada narasumber kita malam ini yang akan diserahkan oleh Bapak Wisnu Prabowo. Kembali ke Bapak Trihartanto, Bapak, silakan. Mantap moderator ini. Lebih mantap moderator ini. Rekan-rekan dari SKP Migas Sumsel dan K3S Sumsel dengan tentang acara dari kegiatan BPJJ 2012 FGM Sumsel dan amazing jurnalis race yang tentunya harus diikuti oleh rekan-rekan yang ini dan Indonesia akan sangat relate jadi bisa diaplikasikan kegiatannya kegiatan jurnalistik sehari-hari. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, di samping saya sudah ada Bapak Eka Prihartono. Saya mungkin harus memperkenalkan beliau dulu. Jadi ini beliau titip pesan di saya, kalau kenalin saya harus seperti ini caranya. Jadi Pak Eka Prihartono ini memiliki hobinya sebagai Deputy Manager Field Government and External Relation dari ConocoPhillips Gresik yang berlokasi di Kabupaten Muba. Nah, profesinya sebenarnya dia ada fotografer. Jadi jujur balik malah hobinya sebagai pekerja di salah satu perusahaan migas, tapi sebetulnya profesinya ada sebagai fotografer. Nah, kalau bicara tentang Pak Eka ini, pengalaman beliau sudah cukup malang melintang lah, puluhan tahun di dunia fotografi lah. Jadi insya Allah secara ilmu sih pasti beliau sudah cukup mumpuni. Jadi beliau ini adalah orang yang pas yang kami pilih untuk memberikan edukasi atau mungkin sharing pengalaman ya Pak ya, tepatnya Pak ya, sharing pengalaman, sharing ilmu juga kepada rekan-rekan semua, sehingga harapannya bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi memang kalau secara pengalaman sih dah luar biasa lah Pak Eka ini. Kalau sama saya sebenarnya secara skill mungkin 11-12 ya, tapi kalau saya tapi kalau senior jelas senioran beliau gitu. Terlihat dari rambutnya yang putih, kita mungkin sama-sama putih nih, ada putihnya, cuma kalau beliau ini putihnya alami, kalau saya putihnya milenial. Di highlight, sorry. Oke, jadi sebelum Pak Eka memberikan paparannya mungkin ya,
Jadi sesi untuk fotografi ini akan kita bagi jadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah Pak Eka akan memberikan paparan mengenai basic fotografi mungkin ya tepatnya. Lalu nanti akan kita ada kegiatan, setelah itu kita akan ada kegiatan keluar untuk melakukan praktek dari teknik-teknik yang diberikan oleh Pak Eka. Lalu kemudian sesi ketiga kita akan kembali lagi ke ruangan ini dengan memberikan hasil fotografi yang dilakukan di sesi kedua tersebut. Teknologinya udah sangat-sangat tinggi gitu kan, dan dulu kita harus bawa barang yang cukup besar, berat dan sebagainya. Sekarang dengan handphone kita bisa menghasilkan gambar yang bagus gitu. Nah cuma bedanya adalah kalau teman-teman pakai handphone itu semua otomatis. Jadi nggak tahu kenapa dia bisa terang, kenapa dia bisa gelap gitu kan. Jadi kita bingung kalau di gelap mau diapain gitu. Dan itu ada keterbatasan dari medianya sendiri. Tapi kalau Samsung misalnya, saya udah bikin produk lagi salah. Yang teknologi sekarang itu udah bagus sekarang ya. Tinggal gimana kita bisa manfaatin. Tapi kembali lagi, sesi ini adalah saya masih memberikan yang sifatnya masih dasar banget gitu ya. Jadi saya nggak mau diawang-awang, tapi dibumi lah gitu ya, untuk bisa teman-teman sedikit paham mengenai apa sih sebetulnya behind the scene-nya kalau kita membuat satu foto gitu kan ya. Itu di luar dari masalah komposisi, masalah itu foto ini akan bicara atau tidak gitu kan ya. Tapi ini baru teknik bahwa gambar ini bagus, terang, nggak gelap gitu. Nah itu yang akan coba kita sampaikan dulu. Setelah itu baru nanti, karena ini akan kaitannya adalah kan kita akan mau ada lomba fotografi untuk yang jurnalistik ya Pak Agus ya. Lombanya kan ya. Ya, ada lombanya. Jadi nanti ada field trip. Nah, itu nanti akan digunakan lah sebetulnya apa yang kita bisa praktekkan sekarang. Ya. Jadi itu yang lebih penting. Dan satu hal tadi yang mungkin ditambahkan adalah nanti pada saat teman-teman foto, tolong dibikin tagline-nya gitu ya. Caption-nya apa gitu. Jadi mungkin nanti lebih banyak ke human interest aja lah yang gampang. Jadi kalau nanti ada orang yang yang tadi misalnya contoh, nah ini kenapa yang satu sibuk cuma ngelihat itu Mbak Lina kan ya, yang lain lagi sibuk motret, dia sendirian gitu ngelihat ke kamera. Nah kita bisa kasih catatan apa sih? Jadi point of interestnya apa gitu ya, jadi kita mau sampaikan. Di lapangan tidak menentu itu. Misalnya suatu kebakaran, rumah kebakaran, di depan kita ada orang, di samping kanan kiri ada orang, di seling orang segala macam. Pada saat kita ngambil objek itu kan biasanya kita tekan kamera kanan kiri blur, di depan kita juga blur karena kondisi orang tersebut biasanya lari atau bergerak segala macam. Nah mungkin untuk lebih menyiasati momen-momen seperti itu agar fokus kita tidak hilang, tetapi yang di kanan kiri juga tidak mengganggu gitu pada saat kita menampilkan di media kita gitu. Itu aja Mas, kasih. Penting harus kita capture mana sih? Kebakarannya kah? Pemilik rumahnya kah? Orang yang bagi sedekah? Apa gitu ya? Kita mau message-nya apa? Nah itu yang akan kita kejar. Kalau misalnya pemilik yang lagi nangis, yang jadi fokusnya, kita ambil fokus terus backgroundnya rumah yang bakar misalnya, ya kan? Berarti kan kita akan deketin orangnya supaya kita mungkin bisa juga pakai tangan jagain itu supaya kita bisa ini gitu ya. Atau kalau kita mau ngelihat situasi semuanya, ya kita naik di atas yang lebih tinggi pastinya, ya kan? Jadi kita akan lihat jadi kayak mata burung gitu kan, kita melihat ada orang yang lagi lari, ada pemadam kebakaran, rumah yang lagi kebakar. Kita nggak akan ada di lokasi itu pastinya, gitu kan. Jadi kembali lagi pada saat kita mau lakukan itu harus tahu kita mau ngapain, gitu. Ya kan. Jadi kalau misalnya yang kita mau kejar gedung, ya nggak mungkin kita deket, karena lensanya mungkin standar gitu ya, pasti nggak akan bisa capture semua. Malah kita lebih jauh. Yang saya pertanyakan hasil akhir dengan auto konsep atau dengan manual untuk mendukung kerja-kerja di jurnalistik. Karena memang umumnya kalau kecuali pewarta foto, umumnya menggunakan handphone. Nah mungkin
penting biar teman-teman punya keyakinan gitu, bahwa karya ini layak. Karena kadang udah berapa kali itu kan menggunakan handphone ketika redaksi kan bermasalah, mungkin butuh saya tadi fokus di sini. Karena yang menggunakan kamera itu memang yang warna itu. Kalau teman-teman yang liputan umum biasanya hanya menggunakan kamera sederhana melalui handphone. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Apa yang kita mau ambil itu yang perlu tahu. Tapi kalau kita nggak punya itu, ya kita harus mendekat. Misalnya ada cuma 15 milinya gitu ya. Berarti kita harus dekat supaya kita bisa capture benar orangnya. Tapi kan tadi kita harus apa? Ya bentuk sama yang lain juga, karena semua pengen momen yang sama gitu. Nah juga kan makanya kita mesti kreatif adalah nggak harus foto itu kamera di mata kita gitu kan ya. Nah sekarang kan ada yang pakai tilt, jadi kita bisa dari atas juga bisa gitu kan. Yang kamera-kamera sekarang kan yang mirrorless itu bisa gitu terputar itunya ya kan. Bisa main 8, bisa main 9, daripada main di atas. Bisa kaki 3 dengan 9. Harus antri ya. Ini pertama main harus antri. Kalau bisa main 8, bisa main 9. Tapi sama aja mas. Sama. Bisa main 8, bisa main. Jangan aja terus mainin. Oh, kayak gini kan. Ambil satu tadi satu. Kalau 8 kan berarti kita sama. Mana beke? Ini lah. Jangan dong, baca dulu. Satu. Racing out lu 2. Bisa main 8, bisa main 9, mari kita bermain di atas di kaki 7 dan kaki 9. Yang ingin main harus antri. Oke, yuk jalan. Lanjut, kongres. Iya.
bawah. Kita kan berapa cuma 4 tim ya? 3B. Nah, teman satu yang dipermudah kan? Sudah ada kawan yang terdapat. Gimana? Bukan masing-masing. Enggak. Berapa? Nah, nanti. Tapi baik. Soalnya kita ini kan kerja dan kerja. Ikut. Orang ya. Oke. Bebeknya ikut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Belakang. Mbak sini ya. Cepet. Dia akan memberikan dua cari kertas dan mereka tandai dengan melihat dapat tulisan dan tulisan fakta. Silakan kembali ke nomor Okta. Ya, Ayo Okta. Kita cari Okta. Cari mana? Nyari di bagian mana, Bang? Karena bahasa teka-tekinya banyak kayak ada harus terjemahin dari arti dari kata-katanya sama Latinnya. Karena mau kapan ternyata benar ingatan sama kecerdasan. Iya. Berhasil deh, Bang ya? Berhasil dong. Oke, sip. Ya. Oke. Walaupun belakang ya. Oke. Permainannya Amazing Journalist Race, diikutin oleh rekan-rekan media dari Sumsel dan Jambi. Ini ada dua macam tim, maksudnya ada tim A dan tim B. Kemudian nanti dari tim A itu terbagi dari beberapa tim lagi. Clue-nya masing-masing itu berbeda. Jadi kalau di sini ini adalah pos 3. Pos 3 ini nanti setelah mereka foto, jadi clue-nya dapat dari clue yang sebelumnya, sebelum kesini itu ada catatan. Jadi kalau yang racing A itu harus foto dengan Anas Moska. Anas Moska itu bebek itik maksudnya. Nah kemudian yang tim B itu nanti di Numi Dide. Numi Dide itu ayam mutiara. Nanti setelah dari sini, setelah mereka memang sudah foto selfie seluruh tim, diperiksa oleh maestro fotografi, dalam hal ini Pak Eka. Setelah itu kita kasih clue berikutnya, mereka akan ke pos 4, setelah itu pos 5 dan finish. Seperti itu. Oh, ada 5 pos tadi semuanya? Semuanya totalnya ada 5 pos, finishnya nanti di pos 5 di Resto Ocean. Itu semua apa tadi kayak kertas itu di maksudnya diumpetin nyari gitu ya?
Ya. Feedback apa tuh? Jadi nanti kalau misalnya semuanya clue-nya sudah dapet, kayak posisi di sini dia memang satu tim itu seluruhnya foto. Misalnya ada 6 dalam satu tim, 6 orang selfie, ada si itinya atau ada si ayam mutiaranya. Nanti setelah itu dicek sama pos 3 dalam hal ini Pak Eka. Nanti dikasih clue, kalau memang sudah benar kita kasih clue berikutnya. Mereka akan mengerjakan clue berikutnya sampai ke pos 4, pos 5, setelah itu selesai. Oke. Ayam awas kawan. Ganggu. Itu dia bang. Dia maju.
Jambi. Selanjutnya dari Radar Palembang, Sumsel. Baik, kami mohon bantuan kepada Pak Eka. Submit foto-fotonya. Sebetulnya tadi agak sulit untuk dari segi kualitas fotonya udah bagus, lebih ke human impress-nya. Jadi kita ingin lihat memang dia melihat kondisi yang ada di lokasi gitu ya. Jadi bukan. Tepuk tangannya dong untuk momen kita malam ini. Dan ini adalah Tribun Sumsel Ardiansyah. Mana ya? Untuk lomba itu pasti kriteria yang harus kita perhatikan gitu ya. Apa sih yang diminta persyaratan untuk lombanya? Jadi dan dia udah susah posisi dan sebagainya. Sebenarnya kalau punya waktu pasti bisa naikin kontras sama ini. Kalau dari ngambil fotonya aja di depan dari muter. Jadi sebetulnya apapun yang kita pakai, mau kamera, mau handphone, kita pegang dari sini, mau bawa mau pakai Nikon, mau pakai Canon, mau apa itu nanti. Kenal semua awalnya atau banyak dari tapi gak dia ya Pak ya? Menang, gak dia menang kelompok terbaik ya Pak. Kelompoknya siapa dari Surya TV. Cuman sedikit aja dalam berita. Dalam berita awal teman-teman menulis K3S SKK. Tidak ditulis apa sih arti K3S dan SKK. Untuk ranking A dan kelompok 2 Sulawesi B menerima voucher belanja senilai Rp2.500.000. Pemenang ranking B juga mendapatkan voucher belanja senilai Rp2.500.000. Tepuk tangannya. Mungkin foto bersama sambil jembreng gitu ya. Terima kasih. Kebetulan yang mengambil tadi ada adik cewek kita perwakilan. Mungkin masih gitu. Kategori MTV terheboh Pak. Paling heboh Pak. Tepuk tangannya untuk teman kita MTV terheboh. Baik, selanjutnya. Ya, sama. Kategorinya sama Pak.